Hari ini gue bakal bahas topik yang sedikit serius, tapi juga penting buat masa depan kita, yaitu investasi. Oke, pertama-tama gue bahas dulu apa itu investasi. Simpelnya, investasi itu adalah cara kita menempatkan uang kita ke berbagai instrumen keuangan atau aset dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa depannya. Artinya, kita nggak cuma menyimpan uang kita di celengan atau menghambur-hamburkannya untuk barang-barang konsumtif, tapi kita menaruhnya di tempat yang bisa membuat uang kita bertumbuh. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus peduli soal investasi? Oke, gue jelasin. Karena investasi bisa membantu kita mencapai tujuan finansial kita, seperti mempersiapkan dana pendidikan anak, membeli rumah, mempersiapkan dana pensiun, dan juga banyak lagi. Dan yang paling penting, investasi bisa membantu kita melawan inflasi. Inflasi? Apaan tuh? Singkatnya, inflasi itu artinya harga barang dan jasa naik seiring dengan berjalannya waktu. Misalkan 2 tahun lalu harga satu cangkir kopi 10.000, tetapi tahun ini harganya menjadi 11.000. Ada kenaikan 1.000 dalam 2 tahun. Artinya, 10.000 2 tahun lalu tidak sama dengan 10.000 tahun ini. Karena dengan 10.000, 2 tahun lalu kita sudah bisa mendapatkan kopi. Tetapi, tahun ini kita butuh mengeluarkan 11.000 untuk mendapatkan satu cangkir kopi. Maka dari itu, kita butuh investasi untuk mengalahkan kenaikan nilai inflasi. Sekarang, kita masuk ke ranah yang lebih dalam, yaitu jenis-jenis investasi. Ini seperti lu memilih destinasi liburan yang paling sesuai di dunia finansial. Ada beberapa pilihan, dan lu bisa milih sesuai dengan tujuan dan kepribadian lu. Ada saham, obligasi, reksadana, properti, dan juga banyak lagi. Oke, gue bakal jelaskan secara singkat poin-poin di atas. Yang pertama, saham. Saham itu seperti punya potongan kecil dari perusahaan itu tersendiri. Jadi, ketika lu beli saham, lu akan menjadi salah satu pemilik perusahaan itu. Dan kalau perusahaan itu sukses, lu bisa untung. Tapi harus hati-hati dalam memilih saham. Karena jika perusahaan yang kita beli kurang bagus, nilai saham lu juga bisa turun. Selanjutnya, obligasi. Obligasi itu seperti kita memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan atau pemerintah yang nantinya mereka akan mengembalikan uang yang telah kita pinjamkan, plus kita akan mendapatkan bunga setelah jangka waktu tertentu. Investasi obligasi umumnya akan lebih stabil dibandingkan dengan saham. Berikutnya, reksadana. Reksadana adalah cara investasi kolektif di mana sekelompok investor mengumpulkan uang mereka dan dana tersebut dikelola oleh profesional. Dana yang sudah dikumpulkan kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham dan juga obligasi. Reksadana adalah salah satu pilihan yang bagus untuk pemula karena dana kita dikelola oleh profesional. Next, properti. Investasi dalam properti seperti rumah dan apartemen, nilai properti biasanya meningkat sesuai dengan berjalannya waktu. Dan juga kita bisa mendapatkan pendapatan dari menyewakan properti yang sudah kita miliki. Sekarang, kita bahas strategi-strategi untuk investasi yang dapat kita pertimbangkan. Yang pertama, investasi jangka panjang. Kita fokus ke investasi jangka panjang dan biarkan waktu bekerja untuk kita. Biasanya investasi jangka panjang memiliki potensi untuk memberikan hasil yang lebih besar seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua, rutin investasi. Cobalah untuk mengalokasikan sebagian pendapatan yang kita punya setiap bulannya ke dalam instrumen investasi.
Yang ketiga, diversifikasi. Jangan meletakkan semua uang kita yang kita miliki dalam satu jenis investasi. Misalkan kita punya uang 3 juta, kita bagi saja menjadi 3 bagian. 1 juta di saham, 1 juta di obligasi, 1 juta di reksadana. Hal ini bisa membantu kita untuk mengurangi resiko jika terjadi sesuatu pada instrumen investasi yang kita pilih. Yang keempat, manajemen resiko. Selalu pahami resiko yang bisa kita tanggung dalam setiap investasi. Semakin besar potensi imbal hasil, semakin besar juga resikonya. Di sisi lain, investasi yang lebih aman biasanya memiliki imbal hasil yang lebih rendah. Maka dari itu, penting banget buat kita pahami sebelum menentukan mau investasi di instrumen yang akan kita pilih. Jadi, itu adalah gambaran singkat tentang apa itu investasi. Perlu diingat, investasi adalah cara cerdas untuk mengelola keuangan dan mencapai tujuan finansial. Ini bukan cara cepat untuk kaya, tetapi perjalanan jangka panjang yang memerlukan pengetahuan dan juga kesabaran. Jadi, mari mulai berinvestasi, terus belajar, dan pertimbangkan resiko dan imbal hasil yang akan kita dapatkan dalam setiap keputusan investasi yang akan kita pilih. Semoga kita akan menjadi investor yang cerah di masa depan. See you!